Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisar Valentine dengan NIM 220901501502123. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Manfaat anggaran adalah adanya perencanaan yang terpadu, pedoman pelaksanaan kegiatan, alat pengawas yang baik, alat evaluasi yang baik. Anggaran tetap atau statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan satu titik aktivitas atau tingkat aktivitas tertentu yang ditentukan lebih dahulu. Anggaran fleksibel atau variabel adalah suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel mempunyai dua karakteristik mendasar, yaitu satu, dibuat untuk disusun untuk suatu rentangan atau beberapa aktivitas, bukan untuk satu tingkat aktivitas saja. Yang kedua, bersifat dinamis. Anggaran ini dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah berlalu. Yang kedua, karakteristik juga merupakan kelebihan anggaran fleksibel dibandingkan dengan anggaran tetap. Anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan utama, yakni pengendalian biaya melalui anggaran. Yang ketiga, keuntungan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat dipakai sebagai alat perencanaan laba dengan baik yang lebih baik melalui analisa hubungan biaya volume laba. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menganalisis penyimpangan biaya dengan lebih baik. Yang keempat, kelemahan anggaran fleksibel yaitu bukan metode yang ideal untuk semua perusahaan, cenderung lebih cocok untuk perusahaan yang besar. Pengerjaannya lebih mahal dan lama daripada penganggaran tetap. Terkadang menggunakan asumsi yang belum tentu akurat, tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. 5. Langkah-langkah dasar dalam rangka menyusun anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat diterapkan dalam pusat tanggung jawab pada fungsi produksi karena A. Produksi cenderung berulang. B. Terdapat pengeluaran-pengeluaran heterogen yang sangat besar. C. Keluaran atau aktivitas dapat diukur secara realistis. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran fleksibel. Yang pertama, menggunakan relevan rangka yang dapat diharapkan. Yang kedua, menganalisis biaya pada rangka relevan ini dengan menentukan pola perilaku biaya. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya. Yang keempat, dengan menggunakan rumus biaya variabel. Anggaran fleksibel disusun dengan dasar pada biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang rangka relevan. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, di reject material adalah bahan baku yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya bahan baku dibebankan secara langsung ke produk karena pengamatan secara fisik dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh masing-masing barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, direct labor adalah biaya tenaga yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya bahan baku langsung, observasi secara fisik dapat dilakukan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, overhead adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, meliputi berbagai macam biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. 7. Pengendalian biaya. Pengertian pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dan rencana. A. Pengendalian bahan baku. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan kedatangan barang atau bahan yang dipesan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari
barang atau bahan yang dipesan tidak dalam kondisi yang baik dan harus dikembalikan lagi. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau ikut menjamin kelancaran proses produksi. Yang keempat, mencapai penggunaan mesin optimal. B. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok produk dapat dihitung secara tepat. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. C. Pengendalian biaya overhead pabrik. Pengendalian biaya overhead pabrik suatu usaha manajemen dengan melakukan penyesuaian dan perencanaan sistematis guna mengantisipasi beban biaya produksi untuk mencapai tujuan yang tetap dan telah ditetapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dan rencana yang menerapkan sistem depermanisasi. 8. Bentuk anggaran fleksibel. Yang pertama, bentuk formula merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk yang hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Rumus BAF FS kali X BT. Keterangan BAF besarnya anggaran fleksibel, VS biaya variabel satuan, X unit atau volume, BT biaya tetap. 2. Bentuk tabel. Melalui anggaran, bentuk tabel dapat dilihat beberapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan unsur variabel dan unsur tetap. Yang ketiga, bentuk grafik merupakan anggaran dengan bentuk pelengkapan dari kedua bentuk anggaran di atas, bentuk formula dan tabel. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. 9. Analisis penyimpangan anggaran fleksibel. Pada dasarnya penyimpangan anggaran fleksibel dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, penyimpangan efektivitas. Penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume, penyimpangan target yang ditentukan. Contoh, target produksi yang ditetapkan perusahaan adalah 80.000 unit, tapi hanya tercapai 65.000 unit. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. Yang kedua, penyimpangan efisiensi. Penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil dari input aktual.